subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang. Like, komen, dan share juga ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai materi, Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar cerita fantasi. Kompetensi dasar memahami dan mencipta cerita fantasi adalah 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Apakah kalian pernah menonton film Harry Potter, Transformer, Pan's Labyrinth, cerita rakyat Lutung Kasarung dan Purbasari, atau cerita fabel Si Kancil dan Buaya, atau film fantasi musikal Ambilkan Bulanku? Itu semua merupakan contoh dari cerita fantasi. Jadi, apa sih cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama adalah ada keajaiban atau sesuatu yang aneh dan juga misterius. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata atau ajaib dan juga misterius. Ini disebut sebagai dunia imajinatif yang diciptakan seorang penulis, sehingga tidak mungkin dijadikan biasa. Biasanya, tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak hanya ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Yang kedua adalah ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka artinya penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berhayal. Tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis atau pengarang bisa mengembangkannya dengan sesuka hati. Tema atau ide yang paling sering dikaitkan dengan cerita jenis ini adalah tema supranatural, mistis, horor, fiksi ilmiah ataupun science fiction, dan sebagainya. Ada kalanya, meski ide cerita bersifat sederhana, namun selalu ada pesan menarik di balik setiap cerita ini. Ciri yang ketiga adalah latar bisa menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya, mulai dari yang ada dalam kehidupan sehari-hari hingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Pada peristiwa ini, cerita juga bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Ciri yang keempat yaitu ada tokoh yang tak biasa atau unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik. Ada kalanya, bahkan yang tidak kita temui dalam kehidupan sehari-hari juga. Misalnya saja, seseorang yang bisa mengeluarkan api dari tangannya, atau mungkin seseorang yang bisa melihat mimpi orang lain, jin yang bisa keluar dari lampu, dan lain sebagainya. Tokoh di cerita ini bisa berada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman, meski secara penampilan mungkin tak berbeda dengan kita yang hidup di masa sekarang. Ciri yang kelima yaitu fiktif semata. Cerita fantasi yaitu cerita yang bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Meski ada juga yang dialami oleh latar nyata atau objek nyata, tapi itu hanya saja dilebih-lebihkan. Dan ciri yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi yaitu bervariasi, tidak harus dalam bentuk bahasa formal. Baiklah, kita lanjutkan kepada jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi yang pertama yaitu
cerita fantasi total, dan irisan. Jenis cerita fantasi menurut kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dibagi menjadi dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi ide pencitraan pengarang terhadap wujud sesuatu. Pada cerita jenis ini, semua yang terdapat pada cerita tidak akan pernah ditemui dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Negata digolongkan sebagai fantasi total penulis karena semua nama orang, nama objek, nama kota berasal dari buah pikiran imajinatif pengarang. Kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengangkat tema fantastis tetapi masih merujuk pada nama-nama, tempat, dan kejadian-kejadian yang pernah berlangsung dalam kehidupan sebenarnya. Jenis cerita fantasi yang kedua yaitu cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman adalah latar yang dikondisikan dalam suatu periode waktu saja, tanpa fantasi masa kini, fantasi masa lampau, ataupun fantasi masa depan. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan zaman prasejarah, masa kini dan masa 100 tahun kemudian. Selanjutnya, struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi yang pertama yaitu orientasi atau perkenalan. Di sini, penulis akan memperkenalkan tokoh, tema, serta alur cerita kepada pembaca. Contohnya, Minggu pagi yang cerah, Sinta, Maya, dan Hani berada di Candi Borobudur. Struktur cerita fantasi yang kedua adalah konflik. Ini adalah tahapan ketika permasalahan di dalam cerita bermula dari awal hingga puncak permasalahannya. Contohnya, di mana kita? Sinta bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancar kemilau keemasan. Struktur cerita fantasi yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi atau penyelesaian merupakan penyelesaian dari konflik atau permasalahan di dalam cerita dan mengarah kepada akhir cerita. Contohnya, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan berkarya sebaik mungkin. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama adalah kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama atau orang kesatu, yaitu aku atau saya, dan kata ganti orang ketiga, yaitu mereka atau nama orang. Contohnya, mereka segera pergi ke istana. Mereka merupakan kata ganti orang ketiga. Yang kedua adalah penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Saat tengah malam menunjukkan latar waktu. Ratu menangis menunjukkan latar suasana, dan di kamarnya menunjukkan latar tempat. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau.
Setelah buku terbuka, yaitu merupakan konjungsi temporal. Selanjutnya adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Kata tiba-tiba merupakan ungkapan keterkejutan. Terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh dua petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Sinta Kalangkabut. Di antara kalimat raksasa itu mengejar kita, yaitu ada dua petik ganda. Coba kalian sebutkan cerita fantasi yang ada di Indonesia, baik berupa film maupun berupa buku cerita. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Itulah pembahasan mengenai cerita fantasi. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.